Aku sambil videoin gak apa-apa ya? Hah? Videoin apa? Aku cerita ke kamu tentang kejadian hari ini. Kenapa sih? Kayaknya kejadian dulu. Kejadian asli. Kejadian bodoh ya kayaknya. Kejadian yang sangat dramatis sebenarnya. Oh, dramatis. Jadi Hampir tuh 4 dong, dia masih. aku nggak lihat ya itu berapa kada damkar ada dulu. Aku nggak lihat karena aku bener-bener di House Rogenberg. Aku cuman kayak iniin pasien-pasiennya karena kan pasien kebanyakan kan pakai rollstool kan. Jadi mau nggak mau harus dituntun dan nggak bisa pakai aufzug kan, harus pakai enggak. Jadi kayak kamu tahu gak sih ada pasien yang pakai rollstool tapi rollstoolnya tuh ini apa bisa dijalanin ya. Listrik. Itu profesor tuh. Iya itu profesor kan. Kamu tahu dia rangkul aku di atas dari bawah sampai atas kan udah selesai kan. Terus tapi dia bilang kamu nggak bisa bawa rollstoolnya tuh dari atas ke bawah karena itu pakai mesin dan harus ada pencet tombol. Jadi mau nggak mau aku harus bawa dia naik lagi ke atas pakai aufzug, nggak bisa aku bawa rollstoolnya turun. Padahal yang lain kan bisa kan, cuman kayak bawa rollstool turun doang ke bawah, terus kayak dari bawah cuma duduk terus ini doang. Tapi sama dia nggak bisa, dia mau nggak mau dia pakai kaki palsu kan. Jadi dia harus dituntun nih bener-bener asli. Dramatis banget hari ini. Oke, aku ceritain kamu dari awal aja ya. Kelihatannya. Hai guys. Nah, sebenarnya sih ini bukan aku pas aku pengen cerita aja biar aku bisa kirim ke mama aku. Hai tante. Nah terus habis itu aku cerita dari awal aja ya. Kamu duduk aja. Oh iya. Itu salah Di mana duduknya? Oh iya. Mintanya tadi dikit aja pakai punya aku sih sebenarnya. Ya udah. Skip. Jadi itu awalnya kan aku kan hari ini kan aku kerja through Teams. Iya. Dari jam 7 sampai jam 15.15 harusnya. Nah, terus awalnya tuh pagi-pagi kayak tenang gitu kan, nggak ada apa-apa, bener-bener nggak ada apa-apa gitu. Nah, terus kok aku gemeteran, gara-gara excited banget sebenarnya. Terus pas dari jam berapa ya? Kan makan siang tuh selesai sekitar jam 1-an kan? Iya. Jam 1-an kan ya? 1. Nah, masih ada satu pasien tuh, dia ketiduran. Oh, dia datangnya telat. Nah, datangnya telat, terus aku masih sempet buat beresin meja segala macem. Nah, terus pas aku ngebantuin temen aku beresin lantai pakai mesin, kan harus dipel kan pakai mesin lantainya. Aku bantuin kursi segala macem. Nah, terus pas udah ngangkat kursi, aku balik ngerjain tugas aku, berstek poliren. Nah, terus habis itu pas temen aku pengen lanjut bersihin itu bon, tiba-tiba alarm bunyi, gitu kan, keras banget. Kita semua kaget dong kayak. Berarti udah ada asap gitu kan intinya. Enggak, nah itu aku nggak tahu kan, karena awalnya aku soalnya pernah terjadi kayak gitu, tapi probe. Oh, nggak probe beda beb. Mungkin nggak sekencang itu sih. Nah pokoknya kencang kan. Awalnya tuh si Moni, kalau kamu kenal Moni, dia pakai mesin kan. Terus ada aku, Karo sama Olga. Kita bertiga ada di situ. Kita ngeliat, Moni lu ngapain sampai alarmnya bunyi? Kita semua nyalahin Moni. Karena tiba-tiba alarmnya bunyi pas Moni jalan pakai mesin. Jangan Moni ngelakuin something kan. Terus tiba-tiba si Mikhail dari kitchen keluar. Terus dia bilang, kenapa gitu kan. Terus kata Moni, nggak tahu, itu bukan salah gue gitu kan. Terus Mikhail pergi keluar. Mikhail mungkin nanya sama Frodoshfung segala macem. Terus abis itu pas kita lagi kayak nyantai aja gitu kan, alarm udah bunyi nih. Tapi aku tetap mesti poliren karena kita semua mikir itu kesalahan teknis, probe gara-gara Moni gitu kan. Nah terus Moni juga pakai mesin santai aja gitu kan. Terus tiba-tiba Mikhail masuk lagi lari-lari ke lari-lari, alas raus. Terus kan kita panik dong kayak, ini serius nih, ini bukan bercanda kan. Alas raus, yes, das ist nicht eine Probe, wir müssen alles jetzt raus. Panik dong, kita langsung lari-lari dari lantai 4 sampai bawah. Bayangin dong, kita di Spices loh. Aduh. Itu udah semuanya udah kelar kan, semuanya balik ke kamar masing-masing kan. Iya, itu susah sih. Terus si Mikhail bikin kita panik, kita semuanya keluar sekarang. Terus habis itu kita kan kayak, sekarang? Iya sekarang gitu kan. Kita gak pakai jaket loh, kita cuma pakai seragam dan di luar dingin. Moni bilang, boleh gak sih kita ngambil dulu jaket karena di luar dingin. Cepet kata Mikhail, cepet gitu kan. Mungkin karena emang udah mas namennya. Pakai kacamata atau enggak kan ya? Mikhail enggak, dia gendut. Yang gendut itu ya. Nah terus
Kita lari, aku sama Muni lari-lari ke bawah cuma ke spinan buat buka spinan, terus ngambil jaket, terus lari lagi ke atas buat keluar. Coba saking paniknya karena si Mikael teriak-teriak aus yes. Dan kita tuh pas udah di pintu keluar, kita udah denger suara damkar, ngiung sama zwei eins zwei kan, Notruf. Semuanya udah di situ datang. Kita pas keluar kayak, ini beneran, ternyata bukan salah Moni. Terus aku bilang ke Moni dari sini deine Schuld. Ya, das ist keine meine Schuld, kayak gitu kan. Awalnya dia kan soalnya nyalahin dia. Nah terus semuanya udah keluar kan. Awalnya masih dikit yang keluar. Tiba-tiba Frodoshun datang. Nggak tahu dari mana. Kayaknya dari kamu tahu nggak sih ambulante yang di lantai 0 di Haus Franken. Nah kayaknya dia keluar dari situ. Nah terus dia bilang ke aku kan, bilang ke kita semua, kalian tolong ke Haus Franken, ke Haus Auwisse, dan ke Haus Rogenberg supaya suruh semua pasien keluar dari lantai atas sampai lantai bawah, semuanya keluar ke Sonnenplatz. Kita awalnya kan nyantai kan, cuman kayak pakai jaket terus kayak nunggu aja itu sampai itu selesai gitu kan disiram. Tapi kata Dashfordus masih ada pasien yang masih ada di sana dan mereka nggak tahu harus ngapain. Akhirnya mau kita masuk lagi ke Haus Auwisse sama ke Haus Rogenberg. Nyari mati. Karena disuruh kan sama si Frodo. Terus habis itu kita alarmnya semuanya bunyi, Rev. Dari ujung sampai ujung semuanya bunyi. Ralph Melder kalau sekali bunyi satu semuanya semua bunyi. Makanya gila banget kan. Awalnya kan kita kayaknya apaan sih gitu kan. Frodo juga nggak tahu pas itu ada apaan. Nah terus pas kita ke semuanya teriak. Awalnya itu kita kan ke Haus Auwisse. Terus ada orang-orang dari Schwimmbad masih pakai jaket, celana pendek, mantel, semuanya. Bayangin dong, luar dingin dan mereka pakai celana pendek dan cuman bademantel. Iya, semuanya. Itu sakit lagi sih Reha. Akhirnya aku cuma kayak, anjir mereka gimana? Pokoknya semuanya keluar di semua gitu kan. Terus akhirnya mereka mau keluar gitu kan. Terus kita masuk ke Haus Auwisse. Nah di Haus Auwisse kita ngeliat orang dari Haus Rogenberg tapi di balkon. Aduh. Nah di balkon sendirian kan, dia cuma gini-gini doang. Terus kayak nanya, was ist los, was soll wir jetzt machen, apa lagi gitu kan, teriak-teriak. Olga teman aku yang dari kitchen, dia gini-gini, alles muss raus, komm, alles muss raus. Pokoknya teriak-teriak dari jauh gitu kan. Terus Frodoshun datang kayak, jangan panik, mendingan kalian kesana, kalian bilang semuanya ada kebakaran, kita semua harus ke Sonnenplatz. Terus akhirnya ya udah kita ke Haus Rogenberg. Dari lantai 4 sampai lantai semuanya kita harus naikin, ngeliat setiap kamar ada atau enggak ucu atau out. Pokoknya kita harus ngeliat, cek semua kamar apakah pasien semua udah keluar apa belum. Dan kita harus naik tangga. Tapi kalian ada kuncinya sih? Nggak ada kan. Nah itu ngeceknya gimana? Nah tapi kan awalnya bunyi, harusnya semuanya pasti pada curious dong kayak kenapa gitu kan. Terus, ada yang budek gimana? Nah lantai 1 semuanya kayak kenapa gitu kan. Terus semuanya keluar gitu kan, pasti cek, oh ya semuanya udah keluar. Karena lantai 1 jadi cepet kan turun ke bawah kan. Nah terus lantai 2, nah di situ pas di tangga aku ketemu sama Justin. Iya. Aku sama Justin dan Justin di situ cuman kayak beko. Dia cuman kamu tahu gaya Justin banget, lempeng banget, dan dia gini. Tuh aku langsung kayak bangun. Dia tinggal di lantai 4 kan. Dia turun dari tangga karena dia denger alarm. Jadinya dia turun ke lantai 2 kan. Terus nggak sengaja ketemu sama kita yang ngurusin apa sih bahasa Indonesianya? Ya Ralph Melder lah. Ya gitu lah ya. Terus habis itu ketemu kami, semuanya jelasin, semuanya turunnya karena ada kebakaran. Semuanya turun keluar di Sonnenplatz semuanya gitu kan. Akhirnya dia turun, tau nggak pas dia turun dia kayak gini. Dia turun tangga kan, tapi dia gini. Turun tangganya kayak gini. Aku nggak tahu ya dia sensitif apa enggak. Tapi dia tutup kuping dan aku feeling, anaknya berarti nggak suka kebisingan. Iya. Anaknya berarti introvert abis. Karena aku juga gitu. Aku juga jalan kayak gini. Dan terus abis itu karena ya udahlah ya Justin dulu lewat gitu kan, udah turun udah selamat, tak puji Tuhan gitu. Terus aku bantuin orang-orang lain yang di lantai 3 sama lantai 4 kan. Nah di lantai 2 nih aku ngeliat kan kayak ada orang yang dari jendela yang tadi kita teriak-teriak. Dia keluar kamar. Terus dia awalnya kan kayak kenapa kayak gitu kan. Terus Olga bilang
semuanya keluar, ada kebakaran. Dia yang tadinya nyantai langsung panik, kita harus kasih tahu ini ada orang yang pakai rosol, dia nggak bisa jalan segala macam. Karena Aufzug mati kan. Akhirnya dia pasien yang jemput itu rosol, tetangganya. Dia yang kita keluar, semuanya harus keluar, ada alarm gitu kan. Akhirnya semuanya keluar gitu kan. Orang-orang pada lupa masker segala macam, pada bodo amat dah apa pakai. Pokoknya bener-bener. Betul kelihatan dong kayak Justin. Aku betul belum ngeliat loh kayak Justin gimana. Justin kalau makan juga kan bukan. Oh iya. Aku belum lihat. Dia kumisan. Iya, kumisnya sampai jenggotnya gini. Aku nggak pernah lihat jenggotnya sih. Aku cuma kelihatan kumisnya doang, karena kan dari jauh aku nggak ngeliat dari dekat. Aduh, masih ngomong kumisnya. Ih, ini. Aku nggak tahu sih, tapi dia terlihat nggak seperti di bawah umur sih. Nah terus, kan Justin lagi kan. Nah terus si pasien ini nih yang profesor. Si dia kan banyak mau nih pasti. Dia kan gak bisa turun kan pakai rosol kan. Akhirnya harus Moni yang gotong dia. Moni tuh yang mana sih, jadi penasaran. Moni pakai kacamata. Lumayan tua dan dia selalu diikat kayak gini. Kayak turun gitu ikatannya. Nah terus turun kan. Nah terus habis itu dia bawa turun tuh si profesor sampai bawah, sampai keluar. Karena dia harus duduk kan, dia nggak bisa berdiri lama kan si profesor. Akhirnya Moni bilang, kamu tolong ambil kursi dari kerangka gimnastik terus taruh di luar, karena si profesor biar bisa duduk gitu kan. Terus akhirnya aku bawa kerangka gimnastik keluar, coba bayangin keluar bener-bener di depan teras itu, depan. Kamu tau kan kalau Haus Rogenberg keluar langsung basement kan, tempat parkir. Itu bisa masuk lagi emang? Nah kagak bisa, tapi orang-orang yang dari Haus Rogenberg kan belum semuanya keluar. Jadi kalau ada yang masuk, itu masuk juga. Nungguin ya. Nah terus habis itu pas Frodoshroom datang, barulah itu di lock biar kebuka terus. Nah terus habis itu si siapa namanya, si Moni udah bawa dia turun kan, si profesor. Masih ada aja orang gitu di atas yang belum turun. Nanya, masih nanya, ini gitu kan. Terus habis itu mau ngomong kita harus naik lagi ke atas. Ada lagi pasien yang takut sama tangga, bayangin. Jadi dia minta aku pegangin apa sih, pegangan tangannya itu. Dianya kayak turun tangannya tuh gini, miring, karena dia takut banget sama tangga. Nah terus tiba-tiba ada suster yang turun kan. Terus dia jagain itu. Jadinya aku cuma bawa barangnya mereka, susternya yang nuntun mereka turun yang takut sama tangga. Itu aku gendong sih kayak langsung. Gila, badannya lebih gede dari kita sih. Oh iya, jangan skip. Gelinding ya. Terus ada juga pasien yang lucu banget deh. Dia turun tangga, tapi dia kayaknya tuh habis dari toilet. Jadi dia belum dikasih. Jadi dia melorot-melorot. Selanjutnya melorot-melorot, bayangin deh. Selanjutnya melorot-melorot. Terus dia bilang, bisa gak sih tolong pegangin aja biar dia bisa megang celananya turun. Kasian banget asli. Tapi seru sih, maksudnya kayak akhirnya tuh aku pertama kali bisa ngerawat mereka, aku jadi kenal sama mereka gitu kan, jadi ngomong sama mereka, karena ada beberapa orang yang nggak spesial kan, tapi makanya di kamar. Jadi keren sih maksudnya. Terus habis itu, nah pas aku Frau Votisch, apa kabar Frau Votisch? Ya jelas lah, dia pasti jadi prioritas pertama. Oh iya. Tapi siapa yang nyelamatin gitu, penasaran aja. Kan ada dia kan, kalau misalnya dia kan setiap hari kan diajak jalan tuh sama Schwester. Iya. Bukan Schwester tapi sama pelatih yang dari kerangka gimnastik. Iya. Nah cewek ini tuh kayak dia selalu bertanggung jawab sama dia. Jadi kalau ada apa-apa pasti selalu dia. Dan aku yakin pas kebakaran pasti udah diselamatin lah jelas. Tapi aku kira hari libur ya. Semuanya nggak ada ini. Aku juga berstunda, teman-teman aku juga berstunda. Dan aku yakin sih orang dokter Galun aja sampai datang. Aku nggak tahu dia fry apa enggak. Hari Senin selalu datang deh. Emang karena dia kan udah mau titik-titik rente dia. Pokoknya dia datang aja, aku ngeliat kayak dia tiba-tiba datang pakai jaket kulit tuh, keren banget kan, kayak anak motor. Emang. Udah dituin. Dibuka satu kancingnya kan. Iya. Terus habis itu pas udah kan semuanya udah turun nih, aku udah keluarin semua kursi dari kerangka gimnastik segala macam. Aku udah si Karo udah ngambil masker karena banyak orang yang nggak pakai masker kan. Masih sempat-sempatnya loh. Karena harus kan, itu kan Mas Nangen. Iya tapi ya. Dan beberapa gitu. orang kan karena kebakaran di Franken, di Rogenberg, jadi boleh di gedung. Tapi peraturannya harus pakai masker kalau di dalam gedung. Tapi kan udah masuk real kan udah agak infus semua. Tau gak sih hari ini aku udah harus tes tiap hari sekarang.
Oh, karena kan ada satu COVID di Spur Hilfe itu. Iya, siapa itu? Mitarbeiter ini kita. Asli? Iya. Dia kena COVID? Iya. Cewek cowok? Lupa aku. Tapi pokoknya satu aja di bagian Spur Hilfe. Soalnya dokter Galen tuh selalu datang. BTW dia bukan dokter sih, Herr Galen. Dia suka datang. Terus dia gitu lagi ngecekin kontak personnya siapa aja. Terus kontak personnya makanya suruh ngecek einmal täglich gitu. Soalnya berarti itu hari ini si Irina dia kan yang ngurusin kayak gituan kan. Dia bilang kayak mulai sekarang kita harus tes setiap hari sebelum kerja 15 menit. Jadi padahal udah gue info ya, ngapain? Kayaknya cowok itu deh, yang cowok Siriun itu. Tapi dua-duanya tadi kerja. Oh ya. Kayaknya si cewek sih. Iya, pokoknya ada satu aja. Iya, mungkin. Tapi satu lagi nggak tahu, dari Küche aja pokoknya. Aku juga nggak. Mitarbeiter pokoknya dua-duanya tuh. Sama Küche sama bagian Küche. Nah terus lanjut lagi ke cerita kan. Nah terus semuanya udah turun nih, semuanya duduk kan. Aku bilang ke Karo, kamu stay di sini ya. Aku pengen cek keluar. Aku pengen lihat house Frankfurt tuh mana yang kebakaran. Kayak aku kepo aja kan. So aku keluar. Justin udah kagak ada di situ. Jangan bilang gara-gara si Bunda ya. Nggak tahu nih, pokoknya awalnya nih, pokoknya pas aku keluar, pas aku turun, awalnya Justin masih ada di situ kan. Terus aku kayak ngeliat, oh ini anak masih ada di sini. Dia santuy aja gitu kan, kayak masukin tangannya ke celana, kayak cool gitulah Justin gitu kan, biasa gitu. Itu aku. Terus habis itu si Moni ngejelasin semuanya di luar ya, karena ada kebakaran. Kita belum tahu pasti kebakaran di mana, tapi semuanya di luar ya. Kita harap semuanya tetap stay di luar. Kita bakal ngebantuin yang lain juga, kayak gitu kan. Akhirnya semua di luar. Nah si Justin dia tuh di luar, tapi tau gak sih, semuanya kan pas banget ya di kursi yang tau gak sih, pinggir-pinggir ya, duduk lah ngumpul gitu kan, cerita-cerita. Dia tau gak kemana? Dia ke tempat parkir. Ngapain? Sendirian di dalam kegelapan, kayak gitu ngapain? Basement. Aduh. Ya gimana ya? Dia sendirian gitu kan. Awalnya aku bilang kayak, ini orang kenapa sih, punya problem apa sih ini anak? Nah terus habis itu aku masuk bantuin, terus aku keluar lagi, udah gak ada, udah hilang tuh anak. Udah hilang. Aku keluar nih ke bagian house office di Eingang. Ternyata dia ada di situ. Ternyata dia juga kepo mana yang kebakaran, karena kan pemadam kebakaran di situ kan. Pas aku datang, pemadam kebakaran tuh udah ngeluarin air sama selangnya itu, tapi kayaknya udah selesai. Jadi aku nggak tahu sebenarnya kebakaran tuh di bagian mana, entah labor atau di Zimmer. Terus habis itu udah selesai semua kayak gitu, kayak semuanya tuh cuma ngeliatin gitu dari jauh, kayak cuma nonton gitu, cuma nonton doang gitu kan. Aku sambil megang masker, karena harus dibagiin kan ke orang-orang yang di dalam Haus Rotenberg, masih aku bawa. Cuman aku udah keluar kan ke Haus Eingang, aku udah ngeliat ada apaan gitu kan, terus kebakarannya di mana. Dan ini anehnya nih, ya, ini tentang Justin ya, ini anehnya gini. Aku kalau misalkan lewat di depan dia, terus misalkan dia ngeliat aku atau aku ngeliat dia, buang mata. Iya, bahkan dia bukan hanya buang mata, misalkan ya, dia awalnya berdiri kayak gini kan, terus tiba-tiba aku datang gitu kan lewat di depan dia. Terus pas aku pengen balik ke sini, dia ini malah kayak gini. Dia malah ngadep ke belakang coba. Terus aku kan dalam hati kayak, kenapa lu? Orang aku ngeliat, gara-gara dia kayak gitu, ya aku juga kayak gini. Aku juga nggak mau ngeliat dia, kalau misalnya dia mau ngeliat aku, ya udah kamu kayak gini. Terus aku kayak, pokoknya aku jalan yang harusnya dia kayak gini, aku kayak gini, dia kayak gini, aku kayak gini. Kayak gitu jadinya. Karena ahli freak banget, nggak bohong dah, ansos banget. Tapi penasaran aku sebenarnya. Jailah. Karena ansos banget gitu kan, kayak ini orang kenapa? Kayak beda aja gitu. Yang lain tuh, nih bayangin ya, dia duduk nih sama pasien yang lain di tempat makan. Orang normal ngomong ya. Ngobrol gitu. Orang kayak halo, guten Tag atau schönen Nachmittag, tschüss. Kagak ngomong sama sekali. Makanya kan kayak kesel gitu, aku ngeliatnya nih orang gak ngomong, gak pernah ngeluarin suaranya. Pertama kali dan terakhir kali aku dengar suara dia, itu cuma cus, dan dia nanya, das ist mich Sprudel oder nein? Terus aku bilang kayak, ya das ist mich Sprudel. Terus dia kayak, nah dan gue, cuma gitu doang.
gabung. Terus habis itu Asik. tapi dia kalau buka masker aneh sih. Aku Kalau dia penasaran makan sumpah itu kumisnya sampai mana, kayak lele atau gimana Iya, gitu. tebel banget kumisnya. Aku sama Karina cuman kayak ketawa-ketawa doang, kayak oh kekuatan Justin is just Essen mit seiner Mustache. Terus aku sama Karina kayak bruh, Justin is baby. Saya tahu selesai. Terus Ya, dia juga naksir kan sama cowok lain, si Romeo. nggak itu parah sih. Tapi aku yakin si Romeo tuh belum punya cewek karena dia apa nggak maksudnya? pakai cincin. Apa maksudmu, dia udah punya istri? Soalnya pertama Orang kali dia satu kamar sama istrinya. Aku yang nyabut itu Gilbert Carter. dia tinggi kan? Iya, aku yang jemput dia. Ayo sekarang kita unwindung. Dia kan si Karina kan sekarang udah di Western, harusnya dia bisa ngeliat. Ya pokoknya Romi itu udah Soalnya punya. dia bener-bener kagak punya, dia jalan aja nih ya kalau misalkan bawa. Dia pakai rollator nggak itu? Enggak. Hah? Orang dia masih muda, masih umur 30-40-an. Ah, demi apa? Makanya dia masih single, tapi namanya Romeo. Romeo Schultz kan? Iya. Iya. Fuck, jangan orang lain. Karena Herr Schultz itu hanya sama istrinya. Aku tahu maksud kamu. Istrinya tinggi kan? Iya. Terus pakai rambut hitam. Iya, rockik banget. Ya Allah, Rev, dia tuh udah umur 50-an. Ini dia duduk di tish 48 kan mereka berdua. Okay. Nah, Romeo yang satunya, Uh-huh. dia duduk di sini di tempat Adam, persis di tempat Adam, cuman beda shift doang. Si Romeo shift 1, Adam shift 5. Udah, tapi itu bener-bener persis di situ. Dan dia nggak pakai cincin sama sekali. Dia sehat, maksudnya fit orangnya, terus tinggi dan talkatif. Dia orangnya nggak yang kayak Adam atau Justin yang diem, yang kalau misalkan ditanya dia baru ngomong. Nggak, dia yang kayak senyum terus ngomong. Makanya Karina tertarik sama dia. Oh. Dan dia sendirian. Ah. Aku waktu itu sempet kan ngeliat kan kayak namanya siapa sih, karena kan waktu itu kalau nama Justin aku tahu karena si Justin ninggalin namanya. Sengaja jatoin. Nih ambil nih nama gue nih. Tai. Terus biar gue bisa pengen gerling gitu sama dia. Nanya. Pokoknya kalau Justin kan namanya emang ditinggalin di situ kan. Jadi aku bisa ngeliat gitu. Oh ini orang nih namanya Justin. Nah kalau Romeo kagak. Waktu itu dia datang abis Unrise, dia kagak tahu kan duduk mana. Oh berarti dia baru. Dia baru. Oh. Dia Okay. baru Unrise. Terus si Karina yang buffet beans. Jadi dia yang iniin kan semuanya kayak daging, keju, karena semuanya udah pada balik. Nah terus aku yang di Getränke. Nah si Romeo ini dateng. Terus aku nanya kan minum apa, kata dia teh gitu kan. Terus ya udah aku kasih tehnya. Karina datengin aku terus nanya, kamu tahu nggak kamu duduk mana, kamu baru kan? Ya biasa modus selama anak Malaysia. Terus si Romeo bilang enggak, aku nggak tahu. Terus akhirnya itu ya udah kamu tunjukin Mel. Ya udah deh aku tunjukin dia kemana. Terus saya udah aku ngeliat mejanya, oh namanya ini, oh mejanya ini. Aku ambil cetulnya pas sudah selesai makan, aku kasih ke Karina. Namanya Romeo. Aku nggak tahu tapi Tish, ntar dulu kan aku harus ngitung nih, kan 48, 50, Tish 55. 50. Kamu cari deh Tish 50. Aku nggak tahu ya, tahu apa nggak? Oke. Atau nggak hari besok aku kan libur. Tak Hari liatin. Rabu ntar aku cek deh ya dia namanya siapa sebenarnya. Tahunnya dulu bang. Iya tahunnya dulu. Tahu-tahu Oh iya. umur 40. Terus si Adam, dia itu aku juga nggak pernah lihat dia ngomong sama orang lain kan. Sama temen yang sebelahnya juga dia nggak pernah ngomong. Kayak sama persis kayak Justin. Bedanya kalau Adam dia suka ngomong sama nenek-nenek. Setiap dia lewat pengen keluar, Waduh. ada nenek-nenek 2 di sini lagi ngobrol. Tiba-tiba dibelok sing, terus dia ngomong kayak gitu, lama ngomongnya sampai tuh nenek-nenek udah selesai makan. Dia friendly-nya tuh sama yang udah tua. Waduh, kayaknya aku harus tua nih. Memek. Tapi Oh Adam. dia kok bilang kamu Adam gitu ya, kayak kalau aku sama Justin ya dia jelas lebih muda ya, jadi yang menarik lah ya yang lebih muda. Kan Adam bro. Adam lumayan. Tapi Adam pemalu banget. Dua-dua. Dia jalannya kayak gini loh.
Aku sama Karina. Aku sama Karina pasti kalau misalkan ngeliat Adam jalan, pasti aku langsung kayak, Karina, kok kembali Adam? Kayak gitu. Karena dia selalu jalannya kayak gitu. Tapi biasa anak muda tuh malu sih, Beb, kalau punya penyakit. Waktu pas temen aku aufname kan, jadi dia diceritain keluh kesahnya apa aja, dia nggak berani kayak ngejelasin. Iya sih, malu lah ya. Iya, kayak ditanyain kan stulgang kontinensnya gimana kan, cair, encer, gimana, dia bilang kayak dia nggak mau jawab gitu, yang kayak Tapi kamu tau gak sih, tadi pagi kayak gitu. kan hari ini kan Fire Taga kan, awalnya tuh aku kira Justin sama si Romeo itu udah balik, udah private, karena tadi pagi mereka berdua belum nggak datang. Terus aku bilang enggak ke dong, Karina, kan masih minggu depannya lagi. aku bilang ke Karina, Justin sama si Romeo udah nggak ada lagi. Tadi pagi aku nggak servis ngeliat mereka nggak ada. Pas minta Kaisen datang tuh dua anak. Iya biasa kan. Gara-gara Fire Taga, jadi mereka malas bangun pagi karena nggak ada termin. Sama tuh kayak yang telat. Aku tanya kan, kamu sebelumnya ada termin? Terus kata dia, iya ada termin. Aku mimpi indah. Sialan. Aku dalam hati, oke. Mimpi ternyata terminnya. Ya, kayak kerjain. Bercanda juga itu pasien siapa sih? Tuwir juga gak sih bercanda? Bercanda ya banget sih. Tapi masih penasaran loh, Mbak. Itu di mana ya kebakarannya? Nah, aku juga masih penasaran. Masalahnya production gak bilang. Tapi karena itu, pasti kesalahannya bodoh sih menurut tapi aku. tau gak sih itu pemadam kebakaran sama ambulans tuh sampai masuk ke spesial karena semua pasien di situ kan duduk terus di absen satu-satu terus ngomong kita servis kopi padahal itu harusnya kita udah bersihin buat Abendessen. Scheiße banget ya sih. Ya udahlah. Scheiß egal corona Maßnahmen, was ist das? Marah kan? Tapi bener, Justin menarik banget, gak bohong. Aduh, gak ada chance gitu buat ketemu di luar. Aku sih ada, karena aku sering keluar. Lah dia, langsung begitu. Coba banyak ngobrol deh sama dia. Yang ngomong apa? Dia aja gak mau ngomong apa. Dia mau ngeliat aku aja. Itu justru tuh sebenarnya kesempatan. Dia ngeliat aku aja gak mau. Kamu mestinya gini. Setiap ada aku, dia menghindar. Tanya kayak gini, is alles good? Kayak dia. Justin alles good. Tapi ya gitu. Bukan aku banget sumpah. Bukan aku banget yang kayak coba nanyain make a move. Tapi aku penasaran banget sih. Maksudnya kayak, ya orang kenapa sih diem banget, kalem banget. Ya itu, biasa yang misterius gitu minta di iya. Tanyain aja gitu. Kita nih, maksudnya nanti ya besok kerja nggak? Besok aku libur, kamu kerja? Aku kerja. Tapi aku pengen kasih dia hadiah sih. Aku pengen, kamu tau gak sih, kemarin aku ngeliat di Lidl ada Lego. Legonya tuh kayak pirates gitu, kayak bajak laut. Dan itu cute banget. Aku pengen beli, tapi aku mikir aku bukan tipe orang yang suka nyimpen kayak gitu. Tapi tanya dulu sih lebih baik kayak. Aku pengen kayak kasih aja say goodbye gitu loh, karena aku nggak tahu kan sampai kapan dia bakal pergi. Tapi masa jadi secret admirer doang sih? At least kayak make some conversation lah. Malu. Iya. Dan aku juga nggak tahu ngomong apa. Kayak Vigeres di Viva Volkswagen kalau misalnya kamu masuk hari Kamis. Besok hari apa? Rabu. Ya. Wong aku ngucapin good night itu aja dia kagak jawab balik, coba. Sombong banget. Ya, mungkin menurut dia biasa kali. Ya udah, coba aja tanyain aja nanti. Dia tuh cuma pengen ngomong sama cowok, tau gak sih? Waktu itu Mikael yang di servis kerjaan. Dia yang servis si Justin. Itu pertama kalinya aku denger dia ngomong full sentence loh. Ich hätte gerne ein Wasser gitu. Biasanya cuma kayak ein Wasser, nicht Problem. Udah gitu doang. Tapi pas si Mikael yang datang, yang kerja, tapi ketemu sama aku, berpapasan sama aku selalu sapa kok. Halo, iya sih, dia gitu. selalu sapa emang. Kayak gitu. Halo. Dia selalu sapa emang. Kayak nggak nyadar gitu. Ini manusia lewat ternyata. Tapi kayak sapa iya, ramah iya, tapi kayak nggak ada interest buat conversation. Tapi waktu itu pernah nanya juga kan, aku ngomongin dia nanya labor di mana.
Aku yang kayak jelasin Gensi Gradaos dan goodbye. Asli itu anak emang kocak banget sih. Terus dia tuh tipe orang yang kayak nih ya, tadi siang nih ya, dia tuh selalu telat kan kalau misalkan ada termin, selalu telat. Di giliran kita udah mau selesai, udah mau wagen raus nih ya, ke 10 dia baru datang. Terus tadi itu dia bener-bener datangnya fru dan dia duduk di tangga tapi dia main HP. Tapi dia bukan orang pertama yang masuk buat ngambil makanan loh. Dia nungguin sampai orang-orang tua itu masuk baru dia masuk. Jadi aku kayak aduh, itu langsung aku tenang, masuk gak? Kayak orangnya santuy banget, kayak bodo amatan gitu loh. Menarik gak sih? Kayak orang bodo amatan kayak gitu. Iya sih. Karena aku bukan tipe orang bodo amatan. Dan dia orang tipe bodo amatan, jadi aku kayak tersanjung sama kepribadiannya. Melengkapi nih ya ceritanya. Nggak melengkapi juga. Nih ya, kalau melengkapi, dia banyak ngomong, aku diem. Tapi kan dia juga diem. Jadi nggak bakal kemana-mana jadinya. Melengkapi dong. Kayak yin dan yang, asik. Ya elah, dia orang tau gak sih, gara-gara aku mikir kan kayak dia diem, ya udah gue diemin aja. Jadi setiap dia datang aku diemin aja. Jadi misalkan ya dia datang, aku pura-pura kayak misalkan ngeliat teh, pokoknya bener-bener kagak nyapa, kagak ngeliat dia gitu kan. Tapi giliran udah selesai nih ya, dia udah selesai makan, aku sama Karina ngobrol gitu kan kayak, ini tuh bebe dia lewat di samping cus si anjing. Gue udah berusaha mau ngacangin, akhirnya mau ngomong aku juga jawab cus lah, karena kan pasien, masa kita kagak jawab cus kan nggak sopan ya. Iya. Tapi ya kayak gitu, biasa cowok-cowok gitu pengen minta di make a move aja. Gimana ya, masalahnya aku juga diem, Ref, gimana dong, aku juga diem. Coba aja, kan ini lagi ini kan nuang, bukan nuang, lagi nyedain kopi, apa sih? Dia aja nggak minum kopi. Dia minum apa sih emang? Dia minum air doang. Makanya sambil, setiap dia datang, sambil pencet kayak gini, Wigeres dia, kayak gitu. tau gak sih, setiap dia datang, karena aku malas ngomong sama dia, akhirnya aku udah siapin air buat dia, karena aku tahu dia selalu minum air putih, mix sprudel. Terus waktu itu sempet sprudelnya sengaja aku habisin, biar aku ngomong sama dia. Dan kamu tahu jadinya gimana? Dia udah ngambil nih ya, ohne stilles Wasser. Aku datangin ke dia, aber das ist stilles. Terus dia ngomong, alles gut, ich nehme einfach. Dia nggak minta sprudel. Jadi bener-bener orangnya tuh bodo amatan, Terlalu dingin, bodo amatan, gak mau apa-apa. fantastis. Dingin kan, minta ditampol lo pakai gitar. Coba ya gitar. Jadi kasih pelajaran dikit. Ayo Mel, bisa make a move. Gak tahu gimana caranya, bener-bener buntu tau gak sih, buntu. Makanya aku cerita ke kamu nih, karena buntu banget. Nggak, pasti nggak buntu. Ada cerita-ceritanya nih, pasti kayak pura-pura numpain air misalnya, biar makanannya ngambil baru lagi dong. Kurang ajar. Suruh ngambil lagi dari belakang. Aku ngebayangin ibu makan sangat lucu. Aduh gak lucu, tapi kasihan malah. Kasian, udah lapar ya. Karena dia makan siang selalu habis, makan pagi dia selalu gak habis. Aku gak tahu, tapi dia gak suka makan pagi kayaknya. Jadi dia makan pagi, makan malam gak pernah habis. Dia cuman apa ya, lapar mata, dia ngambil banyak. Tapi kagak dimakan anjir. Cuman pura-pura kesel doang, motong-motong terus ditinggalin. Astaga. Kagak dimakan, masih utuh, bayangin. Aku aja sarapan pagi hari susah. Dia buang-buang makanan. Macam apa ini? Anak berdosa emang gak sayang makanan. Kalau ada mama aku pasti langsung kayak, makanan kamu nangis coba. Nangis, keluarin air mata. Tapi asli, Ref, gimana caranya? Karena aku juga diem kan. Aja kayak kejadian yang tadi itu tanyain aja, Wiwar Gisten, Wiwar Volkswagen. Bis du berlap, masih hidup lu. Ya, I can see you now, masih hidup lah. Kayak apa ya, nanyain apa ya? Terus karena beneran deh, aku pengen coba kan ngedeketin dia gitu kan. Maksudnya kayak pengen coba ngajak ngobrol gitu kan. Kayak tadi misalkan aku datang gitu kan ke dia, tapi dianya malah ngeliat yang kayak ngadep yang lain.
kayak seolah-olah dia nggak mau ngeliat aku dan nggak pengen aku ngeliat dia pengen kayak invisible, ngerti nggak sih Rel? Jadi makanya dia ngadep ke tempat lain biar aku nggak bisa melihat dia, tapi karena aku tertarik sama dia jadinya aku bisa ngeliat dia lah. Tapi dia nggak mau dilihat sama aku, kayak orangnya invisible. Tapi aku pernah coba, dia kan duduknya kan di sini. Nah aku tuh GD1 mau nggak mau aku harus appointment tapi yang di tishnya dia kan, di bagian salnya dia, karena aku nggak berani jalan lewat dia karena kalau nggak aku bakal ngeliat muka dia, jadi aku lewat samping. Dan di samping itu udah malam, lampu di dalam kan lebih terang daripada di luar. Aku bisa ngeliat bayangan dari jendela. Aku jalan tapi aku kepalanya gini, aku ke jendela, dianya di sana kan lagi makan, akunya jalan, dia ngeliat reflection kamu. Iya, aku ngeliat di reflection, dia ngeliat aku jalan. Aku kan jalan dari sini sampai sana kan. Tapi karena aku ngeliatnya jendela, dia ngeliat ke jendela juga pas aku jalan kan. Jadinya aku bisa ngeliat muka dia dari jauh. Makanya jadinya kayak, ya orang maunya apa sih anjir, gue ya kenapa dia nengok ngeliat gitu kayak loh. gitu coba aja curi pandang langsung iya ngeliat ya, ketahuan. Kayak gitu coba aja. Kalau misalnya biasa kan sebenarnya banyak syams, tau gak sih? Kayak ngomong kayak misalnya dia makan paling terakhir, ya udah ngomong kayak kom schnell wir müssen alles abräumen kayak gitu. Ya justru kan ngebuat dia gak nyaman gak sih? Ya enggak, itu menurut kamu gak nyaman, tapi ya kan at least kamu make a conversation. Iya, terus dia ngomong-ngomong lagi sama aku. Enggak gitu sih Mbak, tapi gak gitu. Di side life bentar lagi dia udah mau appraisal. Dan aku gak tahu kayak gimana buat say goodbye. I mean, aku gak pernah ngomong sama dia cuy gimana mau say goodbye. Dan gak bakal ketemu lagi kan, dia di mana aku di mana. Nanti tanya aja, wann ist dein Abreisetag? Ich wollte dir kurz etwas schenken. Fix kayaknya aku bakal beliin dia sesuatu. Lah, tapi Mayer. agak kenal dulu lah dikit baru. Atau enggak? Ada conversation dikit lah. Gini, kamu kasihin ke dia. Jadi aku buka ininya, kuncinya kamarnya. Kamu misalkan nih, kamu ketok-ketok sama dia, terus kamu kasih bilang, ini dari temen aku buat kamu. Dia kerja di Spider. Ayo, aku jadi kupit. Nah, terus dia mau kan dia penasaran kan, siapa sih? Iya, Zaira, jadi udah mau beli duluan nih. Ayolah. Gas. Takut. Dia kan juga nggak bakal tahu kan siapa yang kerja di Spider. Banyak orang di Spider South. Aku mah udah nggak anonim lagi, aku langsung kasih tahu. Ini yang ngasih, ini ciri-cirinya ini, fotonya ini. Kamu tolong lihat dengan seksama. Tapi tolong dia mau ngobrol sesuatu. Mau apa? Mau apa kamu sama saya? BTW lupa nomor kamarnya berapa? Aku juga nggak tahu dia tinggal di mana. Rogenberg aja pokoknya 489 atau 38. Aku nggak tahu sama sekali kamar dia. Oh, iya. Aku nggak pernah ke kamar dia. Tapi kan masih ada kan di kertas itu? Enggak, itu cuma tish sama shish doang. Aku cuma inget 45/4. Artinya dia fighting shish dan nomor 45 tishnya. Itu doang sih yang aku inget. Ya udah, nanti make conversation to airs. Tapi kalau misalkan dia nggak mau terima hadiahnya gimana? Enggak lah, nggak mungkin. Dia mau nolaknya kayak gimana coba? Sorry, ich nehme das nicht. Hä? Wofür? Das ist von uns. Von Klinik Dr. Fetisch. Iya, ternama Adinda. Kom, mindir dong. Gitu. Masih recording. Setia banget kamu sama saya. Ini dari tadi. Tapi asli. Aku tuh ini di-cut gak datanya nanti? Enggak di-cut, gini aja. Bodo amat, aku gak peduli. Ya udah. Halo tante. Tapi bisa jadi aku post loh. Lah. Halo semuanya. Tapi ada Justin. Ada Romeo. Ada Karina. Tidak di pip. Pip pip. Kok kamu bisa sih nggak tertarik sama Justin gitu? Aku bingung. Muda.
2002 apa yang saya harapkan dari anak 2002? Enggak. Aku jujur nggak konsekuensi, pernah tapi- suka sih sama orang yang tapi lebih ya muda juga. itu muda, anaknya juga pendek. Tapi dia lebih tinggi sih dari aku. Makanya pas itu nah posisinya tuh gini yang ngebuat pertama aku tertarik sama dia tuh gini. Waktu itu pas dia ngambil Stilswasser, itu tuh aku deket banget sama dia, kayak set kayak gini. Terus dan dia tuh kayak ngeliat ke bawah dan aku nih kayak das ist Stilles. Terus matanya bagus banget. Matanya tuh kayak coklat terang. Jadi pas kena cahaya kayak anjir, mata lu bagus banget. Aku Beli cuma di suka mana matanya doang sih. Matanya itu. Tukeran matanya. Teliti. Tapi asli dia hilang. Dia bener-bener gak ada di bumi ini. Aku bener-bener gak bisa nemuin dia di mana-mana. Foto dia sama sekali gak ada. Foto kucing sih aku nemunya. Foto anjing yang aku ketemu. Enggak, dia suka kucing. Dia suka kucing. Soalnya aku pernah ngeliat dia sama mamanya punya anjing. Namanya Maxi. Anjingnya Pompong. Ya Aku udah. nggak tahu udah mati atau belum. Ya udah, berarti dia sukanya anjing. Namanya Birgit. Asli aku stalker banget sih kalau udah suka sama cowok. Stalker banget abis. Tapi Garis depan. gak ada sama sekali info apapun. Kamu nggak tahu dia tanggal ulang tahunnya kapan sampai kamu kasih tahu aku tanggal ulang tahunnya. Easy peasy. Karena sih di itu. Facebook bener-bener gak ada. Dia tuh bener-bener gak exist di bumi ini. Aku gak bisa ngambil foto dia sama sekali gak ada, gak bisa nemuin sama sekali, cuma foto masa kecilnya doang. Makanya aku bingung kan, kayak Mana sih, ada gak sih? aku pernah kirim ke kamu. Aku gak pernah lihat. Terus dia coba fotonya di chat aku, ada fotonya aku kirim ke kamu. Foto waktu masih kecil. Iya. Oh, Nah masalahnya aku gak tahu itu beneran dia atau bukan. Tapi mukanya mirip, bener deh, kamu lihat deh sekarang. Jangan-jangan dia punya kembaran. Jangan. Enggak, namanya Justin. Di sini tulis Birgit von Noise, son Justin Cleary. Dan aku tadi kan nama Cleary itu dari mana? Ternyata namanya itu dari Tunisia. Dan mayoritas Tunisia tuh Muslim. Makanya aku juga mulai mikir, jangan dia Muslim. Jadinya nggak bisa ke gereja bareng. Ayo kita suruh dia ini. Sholat. Ayo, apakah kamu percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu satu-satunya? Tapi kalau misalkan dia Muslim gimana ya? Ya, bisalah dibawa. Tapi mukanya kayak nggak Muslim asli, mukanya tuh kayak Kristen, kayak Katolik. Iya sih. Iya nggak sih? Tapi dia numbuhin jenggot, kok nggak salah jenggot atau? Aku nggak beneran deh, aku nggak ngelihat jenggot dia sama sekali loh. Tapi kalau di masker tuh kelihatan bawahnya tuh kayak ada jenggot keluar gitu loh. Aku nggak tahu kamu nyadar atau enggak, tapi kamu. Iya, aku nggak ngelihat, karena aku nggak ngelihat muka dia. Aku ngeliat matanya doang. Aku sebenarnya bertanya-tanya, ini mukanya kayak gini, umurnya segini. Tapi jenggotan. Laptop kamu nggak rusak, menyala terus. Iya. Lagi belajar tadi, belajar Ya, ganggu ya aku ya. belajar mencintai. Enggak. Rajin banget sih kamu belajar. Iya. Mencerdaskan otak anjay. Biar dapat dokter ganteng. Biar dapet Adam. Iya. Herbundai. Namanya Bundai. Iya. Really? Itu Tapi dia juga jenggotan tau sih. aku nggak pernah lihat. Justru malah aku ngeliat Adam Kayak mukanya. Soalnya tapi aku kasihan sih sama dia makan di pojok. Terus kayak gini. Tuh aku langsung kagetin. Woi, bangun. Cerah semua. Dan dia suka oma-oma. Masa aku saingannya oma-oma? Ya aku saingannya apa? Tembok. Sabi juga sih. Tapi asli dingin banget Ref dia. Dingin banget, aku nyerah, aku angkat tangan kayak Enggak. impossible. Ya udah, nanti aku bantuin, bisa kok. Gimana caranya? Aku coba kamu bantuin aku. Bingung gak sih? Enggak sih, maksudnya aku dapetnya spek mulu, terus udah gitu aku cuma 2 hari lagi Iya kan. kerja, cuma besok sama besok. Emang dia operasinya kapan sih? Minggu depan. Dia 4 minggu di sini.
Dia kan dari Rabu 2 minggu yang lalu kan? Atau Rabu minggu lalu? Setahu aku Rabu minggu lalu deh, karena dia baru nyari labor Rabu minggu lalu. Kamis minggu lalu. Oh, berarti ya Rabu minggu lalu. Berarti 3 minggu lah ya. Karena nggak ada verkursum. Dia ulang tahunnya kan 13 November. Tapi minggu depan mah belum nyampe 13 ya. Aku pengen banget kasih dia hadiah, paling gak biar dia senang aja. Walaupun dia nggak tahu aku, dia nggak kenal aku. Enggak lah, ngapain anonimus, bangga banget. Aku sih enggak. Ntar aku kasih tahu kalau kamu kasih kadonya ke aku kasih tahu. Yang ngasih ini namanya ini, kerjanya di sini. Gimana? Tertarik? Ayo. Tapi lebih patah hati lagi kalau misalkan dia nggak tertarik, anjir. Enggak lah, aku buat dia tertarik. Ayo, tertarik sama Amel. Aku nggak mau maksa dia. Aku pengennya tuh dia dicoba dulu. Aku takut. Makanya coba dulu. Kalau misalkan endingnya nggak, aku selalu gitu deh. Aku selalu pesimis. Kayak selalu takut untuk mencoba karena pikiran aku tuh udah langsung negatif. Aku selalu gitu, anjir. Kalau nggak coba nggak pernah tahu hasilnya, Mel. Dan aku orangnya kayak bisa dibilang perfeksionis, narsistik mungkin, karena aku benar-benar nggak bisa nerima kegagalan. Ya. Benar-benar nggak bisa nerima kegagalan. Kayak misalkan aku ngecewain orang lain, itu aku yang stres. Padahal orang lain mungkin juga nggak terlalu peduli. Aneh ya, tapi ya itu personality aku gitu loh. Nggak mau nerima, nggak mau ngecewain orang lain, nggak mau gagal orang lain, nggak mau ngerepotin orang lain, nggak mau menjadi pusat perhatian. Kayak pengen diem aja gitu loh, sampai orang tuh sadar kalau selama ini aku ada di situ. Tapi butuh waktu kan biasanya gitu. Aneh ya. Swirik. Tapi waktu aku sama Justin tuh tinggal minggu depan gitu kan, minggu depan. Jadi untung kalau minggu depan, kalau ternyata dia udah dari minggu sebelumnya gimana? Udah minggu ini. No need to say goodbye. Ini lagi das part. Started out as we rich and grew into your stone. Sedih banget. Aku lagi suka dengerin Style sih. Lagunya Taylor Swift yang Style. You got that James Dean daydream, looking in your eyes and red lips, classic things that you will like. Tapi asli tipe aku banget sih yang anak-anak kalem cool gitu. Ya udah, nanti kita coba. Gimana caranya? Coba kita rencanain. Iya. Kita tulis surat. Dear Justin. Pakai Inggris. Tentu dia ngerti. Kamu maunya gimana ngedeketinnya? Tapi karena aku menurut pengen aku temenan doang sih sama dia, nggak yang kayak pengen. Oh really? Pengen oh kayak, really? Oh. Nggak yang kayak pengen jalan bareng. Oh really? Cuma pengen tahu aja, kenal sama dia. Really? Ya serius. Oh, really? Karena dia lebih muda juga kan, jadi aku nggak mau kayak mikir yang bakal serius gitu, enggak. Ya kayak udah. Doang. Ya udah. Karena kayaknya anaknya asik gitu. Karena itu semuanya dimulainya dari conversation dulu, Beb. Iya sih. Dari kamu dulu. Nah kayak gitu, terus nanti kamu mulai kayak apa ya? Tapi dia jadi gini loh, menurut aku inti dari orang yang di rehab itu tuh mereka hanya kesepian. iya sih. Kalau mereka nggak punya unsprech partner gitu buat dibicarain gitu, itu mereka intinya kesepian dan butuh seseorang yang aufwachen gitu loh, kayak ambition interesan. Jadi ya menurut aku
kecil kemungkinan kalau kamu diem doang sih, karena at least sedikit Kalau coba aja kalau misalkan dia tuh, atraktif gitu. coba aja kalau misalkan dia tuh Jermannya nggak terlalu bagus, pasti aku udah bisa ngomong sama dia. We never know, tahu-tahu dia bisanya bahasa Inggris doang, terus bahasa Jermannya juga. Emaknya orang Jerman, Nah itu kagak mungkin yang nggak. siapa tahu sama bapaknya pakai bahasa Tunisian ngomongnya. Asyik boleh gitu. Sih, tapi fix dia Jerman bagus banget. Orang dia lahir di sini, udah di sini, jelas lah Jerman. Iyalah, kita cuma belajar 3 tahunan. Makanya itu dia, kalau misalkan aku tuh selalu bisa conversation sama orang yang Jermannya justru nggak bagus. Jadi karena kan kita share kan, kita sharing pengalaman kita sharing tentang apa yang kita alamin gitu kan, kesusahan yang kita alamin. Jadi gampang gitu loh ngomong sama mereka, sama Auslander. Aku sih bebas aku. Aku kalau sama orang Jermannya langsung, pasti kadang-kadang tuh klop, tapi kadang dia ngomong sesuatu, aku susah jelasinnya. Tapi kalau sama Auslander, dia ngomong sesuatu, aku gampang jelasinnya. Itu kayak part of gugup, part of nggak percaya diri. Iya, cuman pede sih butuh, kamu cuma butuh pede, beneran. Lain pede tapi sama crush. Gimana mau pede? Coba, aku bantuin deh. Aku nggak ini sih frustuk ini, karena frustuk tuh kadang aku suka datangnya kan telat kan. Nah siapa tahu aku ketemu dia kan kayak hair terlili kontes dumir bita helpen ya. Ngomong apaan? Helpen. Nolongin apaan tapi dia? Emang dia bisa nolongin apaan? Isi tabletan bita nemen. Dia kurus banget ya kayaknya. Iya pakai jaket mulu. Iya pakai jaket mulu, kayaknya kurus banget tangannya. Jakunnya sampai kelihatan. Aku nggak pernah ngeliat jakunnya sih. Karena waktu pas ngobrol itu kan kayak ngeliatin, ini jakun nih apa Kayak kurus santolan. Kayak kurus banget kayaknya. Cempreng. Pertama dia aja kagak pernah makan anjir. Orangnya males banget, bodo amatan. Kurus banget kayaknya ya anaknya. Penasaran gak aku gak pernah ngeliat dia tanpa jaket. Jadi aku gak pernah ngeliat dia badannya tuh yang kayak kulitnya. Aku gak pernah ngeliat kulit dia. Disuruh pakai jaket padahal di dalam house yang apa ya, pakai jaket tipis juga lu kagak kenapa-napa. Tapi dia pakai jaket yang kayak winter. Iya sih. Aneh banget gak sih anaknya? Iya sih. Di dalam house loh, tapi pakai jaket winter. Terus kamu tahu gak sih? Si Karina bilang tentang Adam. Apa? Karina butuh fetish. Dia ngatur makanan kan. Terus si Adam di dalam cuma duduk di kursi pakai masker. Dia nggak ngapa-ngapain. Sumpah. Terus si Karina datang cuma ngasih makanan ke dia. Terus dia cuma kayak dia dangkal. Tapi tetap pakai masker dan dia cuma bengong doang. Terus pas Karina balik buat appointment, dia tetap pakai masker dan cuma diam doang. Dan dia nggak makan. Dia makan, tapi pas orang datang dia selalu pakai masker, dia nggak pernah lepas masker di dalam kamar. Jadi Karina datang, stay kayak gitu. Karina balik buat appointment, tetap kayak gitu. Nah kok makannya cuma makan doang kan gitu. Dia ngapain di kamar pakai masker? Aduh aku sama Karina receh banget sih, tapi asli bayangin dia ngapain di kamar pakai masker, Ref. Dan dia cuma duduk doang, TV kagak nyala. Dia cuma bengong. Aku makannya cuma ngebayangin kan. Dia merefleksikan kenapa gue di sini. Aduh aku sama Karina. Mengapa? Terus si Selma Ali itu baik gak sih? Maksudnya Baik. kayaknya anaknya diem. Dia nggak mau dipanggil Selma betul. Selmu. Selma namanya. Selma. Ya, ini Selma tapi tulisannya Selma. Selmu. Jadi bacanya Selmo. Selmu. Selmo. Ngerti gitu ngomong Selmu. Selmo. Tapi dia bisa dibilang masih bocil ya. Jadi ya kalau misalnya ales ke dia tuh dia bisa. Emang dia umur berapa? Untuk 17 dia. Oh my god. Iya. Dia jadi yang kayak butuh agak ayoman dikit lah gitu. Karena kalau di Schwester di Pflege tuh kan kita kan cuma mau cak semua selesai beres sudah. Baru kita ngobrol.
Nah dia mau swiss endorse tuh kayak agak ngobrol. Ya biasa anak muda. Ya. Nah aku kan udah tahu kan sifat-sifat nih Flegen nih kayak begini nih, ya udah gua keluar. Gua mendingan istirahat sendiri aja. Si Karina juga istirahat sendiri. Karena kalau di Flegen kita duduk dikit aja nih. Yang lain langsung lagi. diomongin. Kamu bisa nggak ngerjain ini? Yang itu juga tolong kayak hal yang unnecessary disuruh kita kerjain. Padahal itu tuh bisa nggak usah dikerjain karena ada orang lain yang ngambil gitu loh. Nyari kesibukan. Ada-ada aja ya, Lin. Tapi seru sih. Kayak hari ini aku seneng banget bisa ngebantuin orang. Bisa tahu oh ternyata Justin nggak tertarik untuk ada aku di sekitar. Jangan gitu ngecapnya. Jadi itu fakta tapi Ref. Ya enggak, bukan dia bukan nggak tertarik ada kamu, dia hanya malu, Beb. Bisa aku bilang itu, bisa aku deskripsiin kalau orang namanya pendiam, introvert, itu tuh emang agak susah untuk mengetahui cirinya gitu loh, karakternya dia yang aslinya gitu. Take it easy aja, coba aja bawa dengan conversation, ngomong wigedes dia. Kayaknya aku bakal start kasih dia mainan aja deh, hadiah. Itu kayak jadi jatuhnya menurut aku sih agak bingung sih orang. Hah, Ufya? Dan kalau misalnya jatuhnya beli langsung gitu, nggak tahu kalau misalnya dia suka atau enggak. Kalau nggak suka ya udah buang aja. Ya ampun, buang-buang. I mean itu kan mending kasih gua ini pajangan di sini nih. Itu kan it's a gift, itu hak dia untuk menerima atau enggak kan. Ya ampun. Aku respect sebenarnya. Lebih baik kamu beliin sesuatu yang juga dia suka dan akhirnya dia keep it daripada akhirnya dia buang. Ya gak sih? Iya sih, tapi kan ini kan cuma kayak buat mainan aja. Maksudnya kayak ecek-ecek, ngerti gak sih? Enggak yang kayak pengen sesuatu yang buat wow. Iya, aku gak pengen yang ya, kayak tapi buat dia. At least tuh ada yang lebih bagus, lebih baik Oswald tau gak, di Woolworth atau Teddy. Kan mau Natal nih dan dia mau ulang tahun, ya udah kasih aja Sneakugle kayak apa. Sneakugle. Sumpah aku lihat ada Sneakugle murah banget, €1,5. €1,5 €1.50 ya. Tuh sumpah itu kamu kasih aja schenken dia kayak gitu pas lagi ini. Terus dia gitu, ich hab etwas für dich ya. Sneakugle, guck mal. Dede. Tapi dia kayak bukan anak yang nyimpen Sneakugle gak sih? Terus kan eine kleine Erinnerung von mir. Kamu tuh Lego gak? Iya. Lego menurut aku asik. Maksudnya kayak kamu ngerangkai sendiri dan aku yakin dia bosan kan di kamar. Kamu ngerangkai sendiri. Tapi itu anak kayak gitu udah mainnya sama Handy terus, Beb. What did you expect from this? Anak Handy. Iya. Oh itu Legonya kecil banget, Ref, kayak cuma segini. Ya mungkin kayak Captain Hook. Oke, kamu bisa ngasih itu, tapi ya Terus aku kayak tulis kuncinya itu menurut aku biar lebih smooth. Itu kamu tuh dengan cara ngobrol dulu. Karena lebih ein Schritt weiter gitu loh. Aku nanyanya apa? Willst du ein Geschenk von mir? Nih. Kayak einfach wie geht es dir? Terus udah gitu kayak aku biasa kayak randomly nanya sama orang, nanya sama pasien kayak alles gut bei Ihnen kayak gitu. Kalau misalnya ada yang kayak misalnya dia bilang ya alles gut, terus udah gitu aku nanya lagi sicher kayak gitu, beneran. Nah nanti kalau udah nanya kedua kali baru dia yang kayak ya ich hab heute etwas bla 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 bla. Ya sebenarnya hanya sebuah simpati. Aku nggak tahu aku punya keberanian untuk melakukan itu apa enggak. Kayak aku pengen, dalam hati aku pengen, tapi entah pas giliran ada dia stoned. Iya. Always stoned.
Membatu. Kalau kayak gitu nggak ein Street Fighter. Iya emang, makanya itu dia gimana ya Tuhan, tolong. Boots dan Chance. Tolong ya Tuhan Yesus. Itulah susahnya kalau misalkan introvert sama introvert. Aku tuh butuh orang yang extrovert, bukan introvert. Amel, lu tuh bego. Aku malah nyarinya yang introvert juga. Gak tahu, ternyata dia di kumpulan keluarganya dia ekstrovert parah. Terus hanya ke orang-orang luar aja yang dia masih belum tahu, dia menutup diri. Karena menurut aku gini, Beb, dia ini di reha. Reha tuh which is orang-orang yang sakit dan mereka menutup diri, Beb.